Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas besar Jarkomdak. Baik, mungkin sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Nama saya Banyak Dewa dan rekan saya. Nama saya Ifat Ahmad Baihaqi. Nama saya Raihan Triyogi. Baik, mungkin langsung kita mulai aja. Nah, di sini pada tugas besar kali ini kita menggunakan topologi tree. Jadi pengertian topologi tree juga adalah gabungan dari topologi star dengan topologi bus. Untuk kedua gabungan tersebut berada pada satu jaringan, yang mana keduanya menjadi kumpulan dari topologi star yang telah digabungkan menjadi topologi bus. Setiap pusat komunikasi yang ada nantinya akan dihubungkan pada pusat komunikasi. Yang lain cukup dengan menggunakan sebuah kabel utama. Mungkin itu aja, kita langsung ke slide berikutnya. Nah, pada tugas besar Jarkomdat ini kita menggunakan perangkat yaitu router, server, PC, dan switch. Selanjutnya, nah inilah hasil pembuatan topologi kelompok kami. Dengan ketentuan dari soal yaitu dalam satu gedung itu memiliki 2 switch, dan dari switch ini memiliki minimal 2 host. Gitu juga sama dengan gedung 2, dan nantinya akan dihubungkan dari router gedung 1 dan router gedung 2 dihubungkan satu router ini yang akan menuju ke server. Seperti itu penjelasan topologi. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk soal, kami mendapatkan set soal 0, yaitu sebuah perusahaan terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda. Dengan kebutuhan user dari setiap divisi adalah sebagai berikut. Untuk gedung 1 terdiri dari divisi accounting yang terdiri dari 20 PC host. Selanjutnya ada divisi teknikal yang terdiri dari 16 PC host. Untuk gedung 2 ada divisi public relation dengan jumlah PC host sebanyak 32 dan divisi marketing sebanyak 7 PC host. Selanjutnya adalah subnetting. Subnetting ini adalah pembagian jaringan yang besar yang menjadi jaringan yang lebih kecil lagi. Oke. Setelah kita membaca soal yang dibacakan teman saya, selanjutnya kita membuat topologi, dan setelah membuat topologi kita langsung membuat subnettingnya. Oke, di layar sudah ada subnetting dari kelompok kami, yaitu set soal 0 dengan kriteria jumlah user mengurutkan dengan jumlah user yang paling tinggi. Untuk set soal 0, jumlah user yang paling tinggi adalah divisi C dengan jumlah host 32. Nah, di sini di jumlah hostnya kita menambahkan 2, yaitu satu buat network ID, satunya buat cache, dengan total host ialah 34. Setelah menentukan jumlah host, kita lanjutkan menentukan blok subnetnya. Blok subnetnya di sini 2/6 dengan total blok subnet yaitu 64. Oke, setelah mendapatkan blok subnetnya, sekarang kita menentukan network ID-nya, yaitu dimulai dari paling awal yaitu 192.168.10.0. Setelah menentukan network ID-nya, sekarang kita melanjutkan interval IP yang bakal digunakan di divisi C. Adapun intervalnya yaitu 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62 dengan IP broadcast 192.168.10.63. Dengan demikian, total dari network ID sampai broadcast ialah 64 IP sesuai dengan blok subnet yang kita tentukan. Selanjutnya begitu juga dilakukan ke divisi A, divisi B, divisi D, router 1, router 2, dan server. Setelah kita menentukan subnettingnya, di sini kita menentukan subnet mask dari setiap divisi router dan server. Nah, untuk divisi C kita mendapatkan subnet mask yaitu 255.255.255.192 dengan notasi slash 26. Begitupun untuk divisi A, divisi B, divisi D, router, dan server.
Oke, next. Oke, selanjutnya mari kita simulasi menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, di layar saya sudah ada tampilan Cisco Packet Tracer. Nah, setelah kita melakukan subnetting, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan konfigurasi IP pada PC, router, dan server. Yang pertama kita melakukan konfigurasi pada PC. Kebetulan di sini kelompok kami sudah melakukan konfigurasi. Nah, di sini sudah ada divisi A, divisi B, divisi C, dan divisi D. Kita lihat saja dari divisi A. Di sini divisi A sesuai subnetting tadi kita menentukan hostnya yaitu 192.10.66 untuk di PC pertama ini, PC 0. Nah, di sini cara konfigurasi IP-nya kita masuk ke PC-nya terus masuk ke IP configuration. Karena di sini kita sudah melakukan konfigurasi, di sini sudah tercatat untuk hostnya yaitu .66 dengan subnet mask 224 sesuai yang kita tentukan dengan gateway-nya .65. Begitupun dengan PC selanjutnya yang di divisi A. Di sini kita menggunakan host yang berbeda yaitu .67 dengan subnet mask yang sama dan gateway yang sama karena masih sama-sama divisi A. Begitupun untuk konfigurasi di PC divisi yang lainnya. Selanjutnya kita konfigurasi tiap router dengan cara bertahap. Pertama kita konfigurasi di router gedung 1. Caranya dengan membuka router, terus buka CLI. Nah, di sini kebetulan kita sudah melakukan konfigurasi router juga dengan tahap pertama. Di sini ada interface konfigurasi interface FA0/0 ini itu dengan tujuan konfigurasi dengan divisi A. Di sini terlihat ada FA00 dan selanjutnya ada interface dengan FA10 untuk disambungkan dengan divisi B. Begitupun untuk router gedung 2, di sini kita sambungkan FA00 ini dan FA10 untuk disambungkan ke divisi C dan divisi D. Seperti itu. Sehingga setelah melakukan konfigurasi ini, kita sudah bisa melakukan demo ping antar divisi. Misalnya dari divisi A, divisi accounting ke divisi teknikal. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan demo ping antar gedung. Tapi sebelumnya kita lakukan konfigurasi router dulu. Di sini kita konfigurasi router yang di tengah ini yang menjadi penghubung antar gedung 1 dan gedung 2. Sini kita buka CLI. Nah, di sini ada interface serial 2. Interface serial 2/0 ini untuk menghubungkan router yang di tengah ini dengan router gedung 1. Selanjutnya kita konfigurasi lagi interface serial 3 ini kita hubungkan dengan router gedung 2. Di sini ada SE30 bisa dilihat, ini gunanya buat menghubungkan dengan gedung 2. Setelah itu kita interface juga dengan server dengan cara di sini kita menggunakan interface FA00 buat disambungkan ke server. Oke, demikian dengan cara proses subnetting dan konfigurasinya. Selanjutnya saya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya Oke, mungkin saya dulu. Karena tadi sudah melakukan subnetting, jadi kita langsung aja menuju ke MAC address. Nah, di sini sebelumnya kita bisa pilih salah satu router salah satu switch maksud saya. Nah, lalu klik
lalu ketik show MAC address. Nah, bisa dilihat di CLI-nya kita belum mendapatkan MAC address ya, masih kosong. Mungkin nanti setelah proses ping akan muncul. Mungkin gitu aja. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya kita akan melakukan connectivity, yaitu melakukan ping masing-masing gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server. Yang pertama, ping antar PC dalam satu divisi. Kita coba dari PC 1 ke PC 0. Selanjutnya tekan command prompt, selanjutnya ketik ping, dan masukkan IP address dari PC yang dituju, yaitu PC 0. Yaitu 192.168.10.66. Lalu ketik enter. Nah, jika ada tulisan reply tersebut, berarti ping berhasil. Dengan yang terkirim 4, yang diterima 4, dan lossnya 0. Selanjutnya melakukan ping dari satu PC ke PC lain yang berbeda divisi. Misalnya dari PC 1 ke PC 2. Buka command prompt dari PC 1, ketik ping, dan masukkan IP address dari PC 2, 192.168.10.98. Lalu enter. Nah, jika ada reply tersebut, berarti ping berhasil. Dengan send 4, receive 4, dan lossnya 0. Selanjutnya melakukan ping dengan PC antar gedung. Misalnya dari PC 1 ke PC 6. Ketik ping, lalu masukkan IP address dari PC 6, yaitu 192.168.10.130. Lalu enter. Nah, jika ada reply tersebut, berarti ping berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan ping ke web server. Misalnya dari PC 1 ke web server. Ketik ping, lalu masukkan IP address dari web server, yaitu 192.168.10.153. Lalu enter. Nah, jika ada reply gitu, berarti ping berhasil. Sekian demo connectivity. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, selanjutnya karena tadi sudah melakukan ping antar PC, bisa dibuka lagi switch-nya. Langkah-langkahnya hampir sama seperti tadi. Kita buka CLI, lalu ketik show MAC address, dan enter. Nah, di sini seperti yang bisa dilihat, nampak bahwa MAC address-nya itu ada 009.7C87.85D. Nah, di sini bahwa bisa disimpulkan, mungkin sebelum menyimpulkan kita bisa close dulu CLI-nya. Dan lalu kita make sure bahwa salah satu PC ada yang sama MAC address-nya. Bisa lihat di pojok kanan. Nah, itu ada 009.7C87 titik. Ya, seperti itu bisa lihat juga. Nah, itu hampir itu sama seperti yang tadi di CLI. Nah, seperti itu. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa switch ini menghubungkan perangkat komputer dan dapat melakukan pertukaran paket serta menuliskan data. Seperti itu. Mungkin bisa diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya melakukan demo dan penjelasan routing table. Nah, yang kita pakai itu router dari router tengah.
Nah, di situ terlihat ada type, network, port, next hop IP, dan metric. Untuk networknya itu diurutkan dari jumlah divisi yang tertinggi. Jadi divisi C, divisi A, divisi B, divisi D, terus router 1, router 2, dan web server. Nah, untuk divisi C terhubung ke router tengah melalui next hop IP 192.168.10.150, yaitu dari gedung 2. Nah, selanjutnya untuk yang divisi A terhubung ke router tengah melalui next hop IP 192.168.10.146, yaitu dari router gedung 1. Begitu juga dengan divisi B terhubung ke router tengah melalui router gedung 1 dan divisi D terhubung ke router tengah melalui router gedung 2. Untuk router gedung 1 terhubung ke router tengah melalui port serial 2. Sedangkan untuk router gedung 2 terhubung ke router tengah melalui port serial 3. Sedangkan untuk web server terhubung ke router tengah melalui fast Ethernet 0. Oke. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila selama menyampaikan presentasi ini ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.